Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Industrial Podcast atau biasa kita sebut iPod. Nah, saya di sini selaku moderator pada iPod kali ini. Perkenalkan, nama saya Fuad Ahmad Hakim. Di iPod episode kali ini kita akan membahas terkait isu rencana pembangunan PLTSA. Apakah ini adalah solusi nyata atau hanya sekedar ilusi nyata? Nah, di episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Oh iya. Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Perkenalkan, nama saya Haji Akbar Adi. Kebetulan salah satu warga yang berada dekat lokasi pembangunan PLSTA atau PCL. Kebetulan juga saya juga sebagai Ketua RW 05 Mula Baru. Ditambah lagi sedikit, kebetulan saya juga sebagai Ketua Aliansi Pergerakan Masyarakat atau yang disebut GERAM, Gerakan Menolak PLSTA. Mungkin itu dulu dari saya sebagai bahan perkenalannya. Baik, perkenalkan, nama saya Fadli. Saya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, daerah Sulawesi Selatan, atau biasa dipanggil Walhi Sulsel. Itu tadi perkenalan dari dua narasumber kita pada hari ini. Kemudian PLTSA itu hadir dengan janji besar mengubah sampah menjadi energi bersih, tapi di balik semangat pembangunan itu muncul pertanyaan, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang menanggung resikonya. Nah, di episode kali ini inilah yang akan kita bahas. Dari data yang telah kami riset, 1.000 ton per hari pada Maret 2022. Berdasarkan laporan media pada bulan Maret 2022, produksi sampah harian di Makassar mencapai sekitar 1.000 ton, yang sebagian besar langsung diangkut ke TPA Antang. Kemudian 245,8 ton per hari menurut data dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Makassar tahun 2022. Rata-rata harian sampah adalah 245,8 ton atau setara dengan 7.374,5 ton per bulan. Kemudian pada salah satu penelitian tahun 2023, dia itu menunjukkan bahwa 850 sampai 900 ton per hari Makassar menghasilkan sampah. Dan kemudian di Oktober 2025, 1.300 ton per hari. Laporan terbaru dari Oktober 2025 menyebutkan bahwa volume sampah di TPA tak mengapa meningkat menjadi 1.300 ton per hari selama musim hujan. Nah, yang mau saya tanyakan pertama itu, Kak, sebenarnya terkait permasalahan sampah, apa yang menjadi penyebab peningkatan sampah dari tiap tahun ini semakin meningkat, Kak? Ya, mungkin saya kayaknya. Iya. Ya, peningkatan sampah itu memang dia sejalan sama pertumbuhan penduduk. Sama ya, memang kota Makassar ini bisa dibilang pusat aktivitas dari kawasan Maminasata. Jadi Makassar ini bisa dibilang bukan cuma warga Makassar saja yang punya aktivitas di situ. Ada masyarakat Maros, Goa, Takalar yang setiap hari bekerja di Makassar. Dan peningkatan ini juga seiring dengan cermin kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Ketika penduduknya semakin banyak atau aktivitasnya semakin tinggi, itu harus diimbangi dengan pengolahan sampah juga yang semakin kuat. Karena kalau dia tidak berimbang, tentu volume sampahnya itu akan semakin banyak. Itu tidak berbanding dengan daya tampung TPA yang ada saat ini. Jadi bisa jadi itu adalah refleksi dari kebijakan pemerintah kota bagaimana menangani masalah sampah. Semakin buruk kebijakannya atau semakin lemah, maka sampah juga akan semakin naik, karena memang mutlak itu sampah akan semakin naik karena penduduk juga semakin naik. Saya kira begitu. Berarti nih, Kak, sampah yang telah diangkut dari rumah ke rumah langsung saya dipindahkan ke
TPA tak mengapa tanpa ada proses lanjut yang ada di sana, Kak. Berarti Iya, sampah di sana hanya ditumpuk. iya. Jadi eh, yang terjadi memang seperti itu. Eh, Mungkin masing-masing di rumahnya bisa melihat bagaimana proses pengangkutan sampah. Jadi sampah itu setelah kita, misalnya kita sudah minum ini, eh, idealnya kan kita memisahkan antara yang basah dengan yang kering. Tapi meskipun ada sekian persen penduduk yang memisahkan, tapi itu semuanya akan dikali nol karena proses pengangkutan masih digabung. Jadi setelah kita memisahkan organik dan non organik, ternyata proses pengangkutannya itu tidak ada proses pemilahan, tidak ada proses apa namanya, tidak ada proses sebelum masuk ke TPA. Dia itu langsung direct ke rumah tangga atau industri atau mall, langsung diangkut dari mobil, mobil langsung ke TPA. Padahal idealnya sebenarnya tidak semua sampah itu tidak punya nilai ekonomi. Kalau pemerintah dia pintar, dia pasti akan ya kalau kalau mau dihitung dari hulu, harusnya sampah dipisah dulu. Yang layak didaur ulang semacam ini itu dibawa ke bank sampah misalnya, dan yang tidak layak itu didaur ulang itu diangkut sama pengangkut mobil untuk dibawa ke TPS 3R, dan yang organik itu dikelola di situ. Jadi di situ diolah lagi secara levelnya semakin meningkat. Yang sudah diolah di rumah dipisahkan di rumah menjual ke bank sampah, kemudian TPS 3R mengolah limbah basah, limbah organik menjadi pupuk atau pakan maggot, dan kemudian sisanya itu yang dibawa ke TPA. Jadi idealnya yang dibawa ke TPA itu sampah residu yang tidak betul-betul tidak lagi bisa diselamatkan. Tapi itu tidak ada, masih belum efektif dengan sistem yang ada di Makassar. TPS 3R yang berjalan baru 3 kalau tidak salah. Eh, Baru di Karebosi sama yang baru-baru lagi ini dibuka di Kima. Kalau semisal setiap kelurahan atau setiap lingkungan itu dia punya skema pengolahan sampah, itu seharusnya dia tidak bakalan sampai mencapai 1.300 ton. Apalagi tadi sempat di-mention musim hujan. Memang musim hujan ini ya karena proses pengangkutan sampah juga pakai truk yang terbuka, sebagian masih terbuka, jadi hujan masuk ke sampah membuatnya menjadi basah. Jadi itu kemudian menambah volume atau berat sampah setiap tahunnya. Terkait permasalahan sampah ini, Kak, pemerintah udah punya satu jawaban atau solusi yang diberikan, yaitu adanya pembangunan PLTSA. Nah, sebenarnya itu satu pertanyaan yang selalu saya pikirkan, Kak. Sebenarnya rencana PLTSA ini dibangun di Makassar, apakah untuk menjawab terkait permasalahan sampah atau mewujudkan program pemerintah negara terkait pemenuhan atau kebutuhan energi baru, Kak? Ya, sebenarnya masalah PLTSA ini kami sudah permasalahkan, kami sudah mengkritik sistem ini sejak tahun 2016. Ini sudah bukan barang baru sebenarnya PLTSA. Ini 2016 dulu, kan kita melihat kebijakannya sebelum Perpres baru ini terbit ada Perpres 35 tahun 2018. Tapi sebelum itu ada Perpres lagi sebelumnya. Itu Perpres yang di tahun 2016 soal PLTSA di 10 kota di Indonesia. Makassar salah satunya. Dan waktu itu kami masyarakat sipil melalui koalisi masyarakat sipil pernah menggugat kebijakan PLTSA Perpres itu, dan gugatan itu dikabulkan. Jadi Perpres itu dicabut pada tahun 2016. Tapi sialnya setelah dicabut ternyata mereka bikin Perpres baru di tahun 2018. Dan waktu itu dalam proses gugatan kita mengungkapkan kenapa PLTSA ini tidak menjadi masalah baru, bukan menjadi solusi. Dalam pokok gugatan itu kita membahas beberapa aspek, mulai dari aspek kesehatan yang pertama. Dari segi aspek kesehatan, itu kami berhasil membuktikan secara literatur dan secara studi dan pandangan ahli di Indonesia maupun luar negeri, PLTSA itu dia menggunakan teknologi insinerator, pembakaran sampah. Sedangkan dari studi yang dilakukan kami kumpulkan itu membuktikan
insinerator ini dia menghasilkan racun yang sangat berbahaya. Dan meskipun klaimnya teknologi ramah lingkungan, tapi potensi dan resikonya tidak hilang sama sekali kalau pakai insinerator. Dia dia sangat boros energi, eh, dan ketika membakar sampah dia berisiko meningkatkan penyakit ispa dan menimbulkan potensi kanker. Nah, itu satu. Ada masalah dioksin dan furan dalam prosesnya. Dan dari segi apa namanya, krisis iklim atau narasi soal energi baru terbarukannya, ini kami bantah juga di situ. Ah, jadi PLTSA ini diklaim ramah lingkungan dari segi iklim, bersih katanya. Tapi itu faktanya tidak begitu. Emisi yang dihasilkan, emisi CO2 ya, emisi karbon dioksida yang dihasilkan PLTSA itu ternyata untuk menghasilkan 1 megawatt itu lebih tinggi emisi CO2-nya dibandingkan 1 megawatt PLTU batubara. Jadi kalau kebijakan Indonesia menghentikan batubara dianggap serius, tapi mereka justru membiarkan PLTSA, itu sama saja munafik. Karena resiko emisinya lebih tinggi daripada PLTU. Berarti ya, ketika pemberhentian dari batubara tersebut berarti hanya dengan solusi PLTSA, berarti cuma menimbulkan masalah baru. Masalah baru dan merawat masalah. Karena sejatinya plastik ini dia dari bahan bakar fosil, dia itu dibikin menjadi plastik. Jadi ya kalau mau dilihat rantai pasok plastik itu, dia berasal dari hasil olahan minyak bumi diubah melalui skema petrokimia menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi ini hasilnya memang dia minyak bumi. Tapi melalui proses pembakaran dia kembali ke wujud sejatinya, menjadi minyak bumi dan gampang terbakar. Dan proses itulah kemudian dia melepaskan karbon dioksida yang sangat tinggi, ditambah racun yang lebih banyak. Jadi klaim EBT, energi baru atau terbarukan, itu sangat omong kosong, karena dari segi krisis iklim itu merupakan solusi palsu. Jadi dia memang membakar sampah tapi mengubahnya menjadi bentuk yang lain, karbon dioksida, dioksin, furan, dan berbagai macam racun. Selain itu Kak, yang mau saya tanyakan juga, seberapa besar sebenarnya potensi listrik yang bisa dihasilkan dari sampah Kak, dari proses pengolahannya ketika dibangun PLTSA? Ya, kalau kita baca master plan yang di Makassar itu rencananya membakar 1000 sampai 1300 ton per hari Per hari. untuk menghasilkan listrik dengan kekuatan 26 megawatt. Jadi mungkin teman-teman teknik lah yang paham soal berapa detail-detail megawatt. Intinya setiap 1000 ton itu bisa menghasilkan listrik untuk ribuan rumah lah katanya. Tapi ya mau kami sampaikan dari Walhi soal daya kapasitas listrik yang dibakar itu, karena PLTSN kan menyangkut listrik, dia menjual ke PLN. Dan di PLN itu ada istilah take or pay. Dan kebijakan terbaru ini ternyata Perpres 109 tahun 2025 itu memberikan kelonggaran dan membebankan biaya tipping fee untuk gagal. Semisal dayanya tidak bisa mencapai 26 megawatt, PLN tidak akan memberikan penalti. Begitu bahasanya. Tapi dari segi kajian ekonomi atau kebijakan ekonomi fiskal, itu sangat berbahaya, karena PLN yang akan menanggung kerugian dari gagalnya proses pembakaran menjadi listrik. Karena sampah itu dia tidak stabil. Bisa saja dia sangat basah dan butuh energi yang begitu banyak sehingga tidak mampu mencapai 26 megawatt. Ini kan nanti rencananya 26 megawatt dihasilkan, 23 yang dijual dan 3 watt yang dipakai untuk pengoperasian. Tapi faktanya di tempat lain itu, di dua tempat ini, di Benowo sama Puteri Cempok PLTSA-nya, mereka tidak sesuai dengan perencanaan awal. Jadi ada perbedaan realisasi dan perencanaan awal. Dan pada saat pengoperasian juga sampahnya ternyata tidak semua sampah layak dibakar. Jadi mereka mengimpor sampah dari Bali supaya kebutuhan sampah pembakarannya cukup, karena kan dia harus memenuhi target. Kalau dia tidak memenuhi target, dia akan kena penalti. Jadi dan kalaupun kebijakan baru menghilangkan penalti itu,
ya maka kerugian yang akan ditanggung adalah kerugian akan ditanggung sama wali kota dan PLN melalui Dantara. Nah, selanjutnya juga saya mau membahas terkait pembangunan berkelanjutan. Nah, sebenarnya juga apa itu sebenarnya pembangunan berkelanjutan, dan apakah PLTSA ini sudah sesuai dengan prinsip tersebut? Itu menurut saya. Ya, kalau mau bicara soal pembangunan berkelanjutan, kan kita bicara soal standar. Kita tidak jauh dulu, maksudnya jangan dulu masuk di standar SDGs dan segala macam. Kita bicara dulu soal kebijakan Indonesia yang paling paling sederhana. Misalnya AMDAL. Ah, kita bicara dulu soal AMDAL. AMDAL PLTSA ini, ya sebelum AMDAL dulu paling kajian kelayakan. Kajian kelayakan, studi kelayakan. Ini baru-baru kemarin tadi malam saya baca berita lagi. Ternyata sudah mau peletakan batu pertama di 7 kota di Indonesia. PLTSA. Untuk PLTSA, tapi Makassar saya tidak masuk. Tapi yang jadi catatan, 7 kota ini dia belum punya studi kelayakan sama sekali. Tapi langsung peletakan batu pertama. Yang perlu dinilai dari tindakan itu, ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mempertimbangkan risiko-risiko dan tidak punya pegangan soal kajian bagaimana PLTSA itu akan dibangun di situ. Dan mereka sudah mau peletakan batu, artinya ambisinya cukup tinggi. Ambisi dan pertimbangan lingkungannya itu tidak ada. Kalau itu dilanjutkan tentu itu sangat berbahaya. Lalu kita kembali ke Makassar. Makassar ini kemarin hampir begitu juga, seandainya tidak didemo. Mereka belum selesai menyelesaikan AMDAL, mereka sudah mau peletakan batu pertama. Seandainya tidak didemo, bakalan sudah ada batunya di sana. Tapi karena kuat warga demo, ya alhamdulillah masih tertahan. Dan saat proses AMDAL, mereka itu prosesnya dari 2023, kemudian menang tender di 2024 dan menyelesaikan kerangka acuan AMDAL hingga awal 2025. Dan mereka mensosialisasikan rencana kegiatannya di bulan Juli. Ini masih tahap proses AMDAL. Warga sebenarnya di sana secara sadar dan secara paham, perusahaan ini tidak menyampaikan dampak perusahaan secara realistis, ya transparan, tidak objektif dalam menyampaikan sesuatu. Dan warga menilai itu. Nanti mungkin Pak Akbar bisa dicerita bagaimana kejadiannya. Tapi dari hal-hal teknis seperti itu sudah sangat tidak mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip seperti prinsip FPIC yang biasa kita dengar. FPIC itu free prior, intinya soal keterbukaan dan transparansi dan pelibatan masyarakat. Dan itu mereka melakukan hanya sangat sekedar teknis dan tidak betul-betul mengakomodir keinginan masyarakat. Kalau mereka mendengarkan masyarakat, itu tidak bakalan, seharusnya sudah tidak ada lagi resolusi, karena masyarakat sudah sepakat untuk tidak akan menerima perusahaan itu di tengah pemukiman. Kalau dia melanjutkan, artinya kita tidak perlu jauh-jauh soal SDGs, kita tidak perlu jauh-jauh soal keadilan air, keadilan iklim, keadilan gender dan segala macam, karena yang mendasar fundamental pun itu tidak dia penuhi. Saya kira begitu. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya di bahwa pemerintah kota saat ini tuh dia ada namanya membuat suatu agenda namanya Makassar Green Smart Makassar Green Smart City. Nah, bagaimana itu pembangunan PLTSA ini sejalan dengan agenda tersebut? Iya, mungkin kalau dia mau berkaca sama Singapura dan China misalnya, kan klaimnya di sana sudah sukses PLTSA. Tapi saya kira kita kalau mau langsung masuk ke PLTSA itu sangat terlalu cepat. Itu Makassar masih terlalu dini dari segi tata kelola sampah. PLTSA ini dia sifatnya hanya mereduksi sisa-sisa yang sisa sampah yang tidak layak digunakan. Kalau di Makassar
karena model sampah yang masih tercampur itu, dia seharusnya mulai dulu dari hulu sampai ke hilir. Nah, jadi tahapannya itu kalau kita melihat paradigma baru, sampah itu dipusatkan dulu mulai dari proses penciptaannya sampai betul-betul di ujung rantai pengolahannya. PLTSA ini dia langsung masuk di garis finish. Dia tidak pemerintah kota tidak fokus pada ya kita belum tahu kedepannya karena masih awal periode. Tapi saya rasa kalau mau dibandingkan PLTSA dengan TPS 3R lebih baik yang didorong daripada PLTSA. Karena kalau PLTSA saja yang berdiri sebagai satu-satunya pengolah sampah, maka kita tidak akan menyelesaikan masalah sampah, tapi kita terus membuat kota kita menjadi ketergantungan dengan sampah. Lebih jauh dari itu, setelah apa yang saya lihat di media sosial, kemudian saya juga turun lihat langsung reaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kita dapat melihat bahwa baik masyarakat itu yang menolak adanya PLTSA, terutama yang di sekitar lokasi proyek. Nah, sebenarnya kalau bisa diceritakan apa yang sebenarnya membuat masyarakat khawatir adanya PLTSA tersebut? Iya. Yang pertama kita harus ketahui bahwa di lokasi tempat tinggal kami itu boleh dikatakan itu minim masalah pengetahuan yang perlu dicermati. Masyarakat itu menggebu-gebu karena yang dikatakan sampah pasti pemikiran mereka bahwa itu adalah buruk. Iya. Setelah yang menjadi permasalahannya di sini, di mana rasa kagetnya masyarakat tiba-tiba disampaikan secara langsung kepada kami sendiri bahwa di tempat kami itu akan diadakan pemasangan batu pertama. Yang sebelumnya dulu kami tidak pernah mengetahui, cuma isu-isu terdengar miring-miring sedikit berbisik-bisik di telinga kami bahwa di sini di kampung kalian itu akan diadakan pembangunan pengolahan sampah menjadi listrik. Cuma itu sebatas-batas info-info ringan. Jadi kami tidak terlalu tanggapi, Ji. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana itu pemerintah, tanda kutipnya pemerintah yang dulu ya, rasa tidak keadilannya kepada kami itu bahwa ternyata proyek ini mereka jalankan tanpa sepengetahuan kami, tanpa melibatkan masyarakat secara terbuka. Dengan kata lain tidak transparan. Yang paling parahnya lagi sampai-sampai dinyatakan di situ, Pak, bahwa pemerintah sudah melakukan kontrak antara perusahaan. Di sini menjadi kami resah. Kok bisa seperti ini? Akhirnya kami dari warga saling diskusi, timbullah pemikiran, bagaimana kalau sudah begini? Apa yang terjadi pada kampung kita ini? Sementara kami ini masyarakat biasa, minim masalah pengetahuan, minim masalah pendidikan. Cuma yang membuat kami sampai bisa sejauh ini, karena mungkin adanya rasa kemanusiaan bahwa kami ini merasa disolimi. Akhirnya muncul saling merengkul, bagaimana kampung kita ini ke depannya. Muncullah suatu pergerakan, bersatulah kami. Walaupun itu kita katakan bahwa sempat juga ada ketakutan, karena ini katanya proyek pemerintah, proyek nasional, proyek presiden. Masyarakat yang umum, masyarakat yang bawah baru mendengar kata pemerintah, apalagi kata presiden, pasti sudah takut. Boleh dikata kalau bisa menggigil, dia menggigil. Cuma karena ada beberapa di antara kami yang punya keberanian mental, kami mengajak dan merangkul, jangan pernah takut. Yang namanya kebenaran, yang penting kita bersatu, mudah-mudahan kita bisa lawan. Jadi tidak apa-apa saya perpanjang ya pembahasannya ya.
supaya lebih jelas mungkin, supaya bisa didengar walaupun kita tidak terlalu berpendidikan, tetapi karena kita punya keyakinan dan kebenaran mau melawan, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Akhirnya kami merangkul Mi. Akhirnya kita bertanya sama masyarakat, kita adakan satu forum di masjid. Dari situlah langkah yang awal kami lakukan mungkin pemasangan baleho sebagai bentuk mengajak masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, kita juga memajang suatu spanduk bahwa kami menolak. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya pengelola yang dinamakan PT SOS sebagai pemenang tender itu masuk ke kampung kami dengan mengajak masyarakat untuk sosialisasi. Iya, tapi parahnya ini secara ilegal ya, legal ya kalau apanya tidak resmi. Ya. Iya, Nakal begitu ya. ya. Dia mengajak warga mungkin yang kurang paham atau untuk mencari dukungan. Di sinilah ada beberapa di antara teman-teman, ada yang namanya Ji Asis, ada siapa lagi. Pokoknya pada saat itu kami yang geram itu harus batalkan ini. Karena adanya kekhawatiran kami, jangan sampai masyarakat yang diambil tanda tangannya itu bisa menjadikan dokumen buat mereka sebagai bahan persetujuan bahwa masyarakat di bawah setuju adanya ini. Jadi kami batalkan pada saat itu, kami batalkan. Akhirnya pihak pengelola mendekati kami untuk mengajak bagaimana caranya Pak supaya bisa ini kita bisa clearkan atau bagaimana. Jadi saya kata kalau memang Bapak mau, ayo kita transparan secara terbuka betul supaya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Mula Baru dan Taman Lalang. Adalah kesepakatan di tanggal 20 Juni kalau nggak salah itu, tanggal berapa ya, kurang begitu. Muncullah mereka di dalam satu forum di masjid itu kita adakan sosialisasi. Di sanalah tambah semakin banyaknya keresahan masyarakat setelah mengetahui ini sebesar, bahwa ternyata betul-betul ada pembangunan ini. Ternyata yang paling parahnya lagi sampai dikatakannya bahwa pemerintah sudah ada kontrak dengan PT SUS. Wah, semakin geram masyarakat. Semakin panas. Dari keresahan mereka lah menggejolak lah, muncullah pergerakan yang kami sebut sebagai geram. Gerakan masyarakat menolak lokasi PLSTA ini. Dari situ. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama itu kita mencoba untuk datang ke DPRD sebelum ada insiden seperti itu ya. Jadi kita minta audiensi di sana. Yang hebatnya di sana, yang sambut kami itu bukan dari dapil kami sendiri, dari dapil lain. Saya tidak tahu kenapa dapil kami bukan sendiri dia pasang badan. Harusnya itu kalau saya nggak salah ya, nggak tahu nih. Yang namanya kayaknya anggota dewan itu ya, harusnya dia kan menjadi aspirasi masyarakat. Dialah yang menjadi pembela masyarakat. Dialah yang membawakan atas apa suara rakyat. Khususnya masyarakatnya sendiri situ ya. Tapi itu gobloknya bukan ya dari luar. Dapil lain. Yang hebatnya di situ yang dikatakan di situ anggota dewan itu semuanya bahwa proyek ini dari awalnya kalau tidak salah tuh ya katanya mengatakan bahwa ini sudah tersusun dengan baik. Harusnya saya singkat saja. Harusnya ini memang harusnya di TPA sendiri. Harusnya ini berdiri barang ini. Kok tiba-tiba bisa berubah? Kenapa bisa ada di Taman Rea? Dengan alasan inilah masalah teknis apanya kelayakannya di situlah di sinilah begitu. Tetapi dilihat secara kajian kayaknya bukan itu ya menjadi permasalahannya, kayaknya bukan di situ. Itu bisa menjadi akal-akal mereka. Jadi setelah di situ kami belum mendapatkan hasil yang mutlak, kami mencoba lagi bagaimana caranya kita menjumpai Pak Wali Kota yang baru ini. Dengan harapan mudah-mudahan Pak Wali Kota yang baru ini bisa mendengarkan masyarakat. Dengan harapan bisa betul-betul membela masyarakat. Karena moto-moto dari pemimpin kita yang baru ini mulai presiden, wali kota, gubernur bahwa dia itu pro rakyat. Dengan harapan yang itulah kami mencoba untuk datang ke wali kota. Setelah kami bertemu Pak Wali Kota,
Alhamdulillah, yang paling mengejutkan dari bahasa Pak Wali itu, yang pembukaan pertama dia mengatakan kepada kami, seandainya saya bukan seperti ini, dengan kata lain dia bukan wali kota, saya akan duduk bersama Anda. Dengan kata lain, dia pun akan menolak ini. Panjang pembahasan, jadi terbentuklah suatu gambaran bahwa Pak Wali itu menolak juga ini program. Bukan cuma lokasi dia tolak, bahkan proyeknya ini dia tolak pun secara ini bahasa. Sedikit pertanyaan. Berarti penandatanganan kontrak antara pemerintah kota dengan ini PT SUS diadakan di pemerintahan sebelumnya? Iya, sebelumnya Pak Wali yang sebelumnya dari pemantau itu. Iya. Di situ tidak dilibatkan masyarakat. Jadi lanjut kembali itu di wali kota. Setelah kami pulang dengan harapan bahwa mudah-mudahan ini tidak jadi. Jadi kami bersyukur tenang. Karena merasa alhamdulillah Pak Wali kayaknya tidak terima juga ini. Di sisi lain, ini pengelola juga PT SUS mencari juga jalan. Bagaimana caranya untuk tetap berjalan ini proyek. Iya, mencari dukungan karena mungkin dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat secara mutlak. Dia mencoba untuk mendekati beberapa kampus. Salah satunya Universitas Unhas ya. Iya, Fakultas FIB ya. Iya. Cuma di sinilah menjadi kami ini geram sedikit. Kok bisa-bisanya ini Fakultas Unhas bisa memberikan dukungan, sementara kami di sini sudah berapa bulan ini berkor-kor untuk melawan ini perusahaan ini. Kok bisa-bisanya Unhas? Harusnya Unhas itu berada masyarakat, harusnya lebih begitu menilai ke masyarakat. Kemarin ya Pak Padli ya, kayaknya kita adakan pertemuan kembali dengan pihak Unhas sendiri itu. Yang dia terima kami itu wakil rektor ya. Wakil rektor 4. 4 ditambah dekam dan beberapa teman-teman lain dari Unhas sendiri itu pemimpinnya, ketuanya. Mereka memverifikasi. Jadi dengan singkatnya intinya Unhas itu tidak terlalu jauh sampai sejauh itu. Intinya Unhas itu masih tetap bersama masyarakat. Iya. Jadi kami menerima dengan itu karena mungkin ada komunikasi, kesalahpahaman ya antara berita yang beredar dengan sesuai yang ada di mereka sendiri. Intinya Unhas itu tetap berada di sama masyarakat dan bahkan mereka siap untuk membantu kami dalam proses uji teknisnya. Uji teknisnya uji begitu. kelayakannya. Ya. Jadi mungkin sampai itu dulu saya bisa sampaikan. Berbicara terkait penandatanganan kontrak antara kampus kami dengan PT SUS. Nah, kan ada MOU yang dibuat antara Unhas, antara FIB Fakultas Ilmu Budaya dan juga PT SUS. Kan tadi kita bilang bahwa kemarin sudah diadakan pembicaraan direktorat. Nah, kalau boleh tahu bisa dibicarakan di sini apa sih sebenarnya isi dari MOU-nya itu, Kak? Pak bisa jelaskan, Pak? Ya, sebenarnya isi MOU-nya itu berkaitan sama saya simpulkan saja ya. Karena Unhas merupakan PTNBH, jadi dia berusaha mencoba bekerja sama dengan banyak pihak. Dan salah satunya ini PT SUS, karena PT SUS ini dianggap perusahaan asing yang punya mereka melihat peluang ada kerjasama dari segi magang bahasa magang khususnya di bahasa Mandarin. Itu kalau spesifik di FIB. Tapi kalau versi yang lebih umum, mereka mengklaim kerjasama ini dalam bentuk perwujudan tridharma perguruan tinggi. Dari segi karena mereka berharap mahasiswanya ini bisa langsung kerja atau bisa langsung berhubungan dengan dunia kerja. Apalagi PT SUS ini di Makassar dan mereka butuh penerjemah katanya. Tapi di luar dari situ yang kami diskusikan itu setidaknya kami bisa saling memahami. Mereka paham perjuangan masyarakat ini sangat betul-betul keras dan
bukan hal yang bisa disepelekan. eh, Ya mereka memposisikan diri tidak akan melibatkan diri setelah ada kejelasan terkait PT SUS di kampungnya Pak Jakbar. Iya. Nah, jadi eh, mereka diminta untuk menahan diri sampai betul-betul konfliknya selesai. Karena kalau mereka bekerja sama di tengah perjuangan masyarakat, itu akan melukai hati masyarakat. Iya. Nah, dan itu yang kami berusaha sampaikan ke mereka. Jangan sampai perusahaan ini membangun narasi kampus berpihak kepada perusahaan. Iya. Dan secara tidak langsung kan kampus eh, ya orang menilai berarti kalau kampus berteman dengan PT SUS berarti masyarakat bermusuhan dengan kampus. Iya. Karena kan ada istilah kawan dari lawan kan adalah musuhku biasa Iya. gitu. Itu yang kami pahami kemarin. Tapi setidaknya cukup jelas kemarin hasil diskusinya. Unhas bersikap netral. Kami meminta Unhas supaya dia membuat suatu sikap yang sangat objektif berdasarkan hasil studi dan kan akademisi dan kebanyakan peneliti. Mereka kan bisa tahu secara objektif apakah ini memang betul-betul pantas di situ atau tidak. Iya. Nah, kalau mereka betul-betul melakukannya dengan baik, mereka pasti akan setuju kalau perusahaan itu sebaiknya tidak di situ. Jadi itu yang kami dorong kemarin pada saat pembahasan. Kalau boleh tahu nggak kota apa saja yang sudah di Indonesia yang sudah dibangun di PLTSA yang sudah beroperasi? Kalau yang beroperasi setahu saya baru 2 yang betul-betul jalan. Di Solo sama di Benowo, ya, Benowo Jawa Timur. Dan yang gagal itu sudah ada beberapa kayak di Jakarta, PLTSA Merah Putih namanya di Jakarta. Itu gagal tidak jadi beroperasi dan beberapa juga di lokasi lain ada yang bermasalah proses MOU-nya karena terindikasi kasus korupsi. Karena memang ini proyek-proyek yang sangat lahat basah lah kalau Seksi ya, barangnya. seksi bagi Ya. pejabat-pejabat. Iya. Jadi proses tendernya itu kadang mereka bermain juga di situ. Ada upaya korupsi di dalamnya karena Iya. uangnya memang sangat banyak. Proyek Jadi besar dia. iya, proyek besar. Jadi memang patut kami curiga juga di Makassar bisa jadi ada pola yang sama karena hasilnya berantakan sekali Iya. yang bisa kita lihat sekarang. Dari yang sudah kita jelaskan Kak, ada mungkin yang bisa disampaikan pelajaran apa yang bisa diambil dari kota-kota yang sudah beroperasi PLTSA ya? Ya, kalau kita mau lihat di beberapa kota yang sudah ada PLTSA itu bisa dibilang masalah sampahnya belum terlalu menyelesaikan masalah. Tapi seharusnya kita belajar dengan kota-kota yang menerapkan konsep zero waste. Artinya kalau kita mau bebas sampah, kita seharusnya bukan membuat diri kita menjadi ketergantungan dengan sampah. Kalau di Bali misalnya, di Bali ada beberapa tempat yang memang sudah menerapkan kampung zero waste. Jadi model pendekatan yang dilakukan selama ini kan dia sangat birokratif dan ya teknokrasi lah, selalu mengandalkan teknologi tapi teknologi yang digunakan justru tidak sebanding dengan pemantauan lingkungan yang secara berkala. Mereka hanya membuat teknologi yang bisa misalnya mengubah sampah menjadi solar, mengubah sampah menjadi listrik, tapi upaya pemantauan lingkungan itu ternyata tidak mampu dilakukan secara lifetime. Jadi karena biaya pemantauan dioksin sangat mahal, itu menjadi tantangan untuk insinerator. Jadi yang paling aman sebenarnya seharusnya Pemda-Pemda itu atau Pemkot mereka membuat sistem memang yang mana pengolahan sampah itu dilakukan berbasis komunitas. Karena kalau kita mau mengandalkan anggaran dinas lingkungan misalnya, itu kan cuma berapa persen dari APBD yang ada yang mereka gunakan dan tidak mampu mengatasi masalah sampah kalau mereka disuruh. Pasti mereka akan mengeluh soal anggaran. Nah, jadi ya memang seharusnya pemerintah kota sangat-sangat serius dalam melibatkan berbagai pihak, melibatkan kelompok masyarakat, melibatkan Bapak Jakbar pun ini di kampungnya mereka sangat bersedia mengolah sampahnya sendiri kalau PLTSA tidak ada di sana.
Artinya kita bisa menawarkan sesuatu. Kalau mereka menawarkan PLTSA, ya kami bersedia di misalnya Walhi di wilayah Dampang kami bersedia mengajak masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri dan menjalankan yang nama bank sampah dan TPS 3R. Tapi kalau skemanya yang memang mau mengandalkan pihak ketiga dari perusahaan besar untuk membakar menjadi energi, itu saya rasa tidak menyelesaikan masalah secara utuh, karena kita memang perlu dibiasakan secara budaya untuk bertanggung jawab kepada sampah kita Iya, masing-masing. harusnya seperti itu. Ya, itu yang lebih ideal dan tidak banyak biaya. Kalau dia pakai skema PLTSA sudah biayanya mahal, masalahnya dia belum selesai dan menimbulkan masalah baru. Jadi saya kira Jadi begitu. di sini peranannya ya, maksudnya pemerintah kota ya harusnya berperan di dalamnya. Iya, Bagaimana caranya mengajak kepada seluruh masyarakat mungkin ya. iya, Iya, untuk bagaimana caranya mulai mengajari masyarakat bagaimana apa setidaknya 3R itu ya. iya, Iya, TPS jadi 3R. intinya kesadaran kita mungkin mulai dibukakan, dan mungkin peranannya nanti pemerintah ke depannya mungkin lebih bagusnya memberi apa prasarana ya, maksudnya apa-apa kebutuhan masyarakat ya yang harus di situ. Iya, Mungkin dengan melalui itu mungkin salah satu itu mungkin langkah-langkah yang tepat ya. iya, Bagaimana caranya sampah di Makassar itu bagaimana tidak sampai terlalu mengeludak kayak begitu. iya, Ditambah lagi menambah ekonomi iya, meningkatkan perekonomian ekonomi. ya, perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya mungkin Ya, seperti itu ya. karena sudah banyak perusahaan itu di daerah Makassar, Takalar sama Goa, dia menerima sampah begini untuk dicacah. Jadi mereka itu menerima sampah yang sudah dipilah, tergantung jenisnya dan kondisinya, kemudian dicacah dan mereka ekspor. Ada juga yang mereka ubah jadi furniture, kayak Olympus kalau tidak salah sudah ada Iya, pengolahan sampah, pemisahnya ya. ya pemisahnya, Iya. dan diubah menjadi meja misalnya. Ah, atau kalau mau lebih tegas, maksudnya pemerintah sebagai pihak yang mengkontrol, seharusnya beban pengolahan sampah itu ini anggaplah misalnya punya apa ini, Le mineral. Iya. Seharusnya yang memperoleh keuntungan dari sampah ini itu yang punya tanggung jawab mengolah sampahnya, hasil produknya. Karena kita ini selalu sebagai konsumen selalu disalahkan terkait masalah sampah. Padahal kita cuma kita membeli, kita memberikan mereka keuntungan, tapi dari segi tanggung jawab mereka yang tidak bertanggung jawab, padahal mereka yang menerima keuntungan. Seharusnya separuh dari keuntungan itu mereka gunakan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, misalnya untuk mengolah sampah yang mereka hasilkan, atau bisa juga di pihak ketiga kan. Atau kalau mereka bikin sendiri bank sampah yang semisal kita kembalikan sampahnya ke perusahaannya, ya masyarakat dapat apa? Dapat komisi misalnya, atau dapat diskon misalnya. Saya kira kalau begitu mungkin lebih Iya, efektif. seharusnya begitu ya. Iya, Jadi setiap masyarakat itu membeli sesuatu apa-apa yang bisa menjadi sampah. Kalau ada program seperti itu mungkin, kalau saya ya pemikirannya, sepan dengan apa yang dikatakan Pak Padli. Harusnya itu pemerintah mulai membenahi seperti itu setiap produk-produk yang masuk di yang dikelola yang dipasarkan itu, harusnya pemerintah itu mengambil peranan di dalamnya. Bagaimana setiap itu kemasannya bisa dikembalikan. iya, Iya, mungkin itu langkah yang tepat juga salah satunya bagaimana untuk mengurangi volume sampah. Jadi masyarakat mungkin juga berbondong-bondong tahu bisa sudah bisa memilah, memilah bisa karena iya, karena ada ekonomi menambah ekonomi Ya. mereka sendiri. Jadi sambil mereka membeli setidaknya bisa ada pengembaliannya itu, walaupun itu tidak seberapa, tetapi setidaknya masyarakat sudah kita masyarakat khususnya kita di Makassar itu, kalau saya Makassar berarti Makassar saja ya, setidaknya sudah mulai ada kesadaran bagaimana caranya itu sampah diperlakukan dengan semestinya supaya untuk menjaga volume sampah. Mungkin seperti itu saya. Iya. Kalau itu dilaksanakan tidak bakalan sampai 1000 ton per hari. Iya. Karena kalau sampah organik dipisah, kan biasa paling banyak massa beratnya itu organik. Kalau itu dipisah, ya yakin dan percaya tidak bakal sampai 1000. Bisa jadi bakalan kembali ke 600 ton per hari. Jadi saya kira begitu yang paling tepat. Yang di akhir Pak, saya mau dengar sebetulnya ada yang mau kita sampaikan sebagai perwakilan dari masyarakat yang tergabung di aliansi gerakan melawan pembangunan PLTSA. Mungkin ada yang mau kita sampaikan terhadap pemerintah kota, terhadap pemerintah pusat, ataupun perusahaan pemenang tender atau PT SUS. Saya dulu ya. Oh iya. Terima kasih Dek. Yang pertama,
harus diketahui bahwa kami yang berjuang bertikai dengan kata lain kami tersakiti. Nah, tapi mudah-mudahan bisa sampai ke Bapak Presidennya, para menterinya, para pemimpin kami terkhusus di Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan seluruh instansi yang terkait di dalamnya. Tapi jangan jadikan kodong, karena sesuatu yang dianggap itu bagus tetapi bisa merugikan kami, setidaknya perlu dikoreksi baik-baik. Apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa terjadinya masuknya suatu proyek ini tanpa transparansi ke masyarakat, dengan kata lain sudah bisa digambarkan bahwa ini tidak ada keadilan di dalamnya nih. Iya. Mudah-mudahan harapan kami terkhusus masyarakat yang bergabung di dalam geram, ada perlu saya sampaikan di dalamnya itu, tepatnya ini lokasi kami itu berada di Kecamatan Tamalan Rea, Kelurahan Bira dan Paraloe. Di situ ada Kampung Mula Baru, Tamak Lalang, Perumahan Akasia dan Alamanda. Harapan kami mudah-mudahan pemerintah baik dari pusat, daerah bisa meninjau kembali dan bisa melihat bagaimana lokasi itu, pembangunan itu bila terjadi di kampung kami. Iya. Karena itu jaraknya cuma setengah meter, bahkan bisa sampai bersentuhan antara dinding rumah saya dengan rumah tembok pembangunan itu sendiri. Iya. Jadi dia betul-betul dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Dan mungkin Bapak Presiden, Bapak Wali Kota, Gubernur, tolong Pak, lihatlah kami. Jangan karena proyek ambisius ini, jangan sampai kami menjadi korban di dalamnya. Dan tapi, bukan menutup kemungkinan juga bahwa ada juga yang mendukung. Tetapi perlu diketahui, dukungan mereka itu mungkin bersifat apa. Seandainya dia berbicara masalah hati nurani, dan dia melihat bahwa kebenarannya ini akan terjadi ke depannya seperti apa, bahwa yakin dan percaya mereka tidak akan berani ada dukungan, tapi itu cuma segelintir kecil deh. Iya. Setidaknya bisa menjadi bahan pembelajaran, jangan karena keuntungan pribadi tak akhirnya merugikan masyarakat yang banyak. Dan saya perlu katakan, tapi kita masyarakat kecil tidak perlu terlalu jauh tinggi-tinggi sekolah tak, biar tidak terlalu pintar sekali tapi setidaknya kita bisa menyuarakan kebenaran. Tapi saya di sini cuma pendidikan rendah aja, cuma sebatas SMP. Seandainya saya bercerita masalah pendidikan tinggi, tidak bakalan ada di sini, tidak bakalan bersuara untuk suarakan masyarakatku. Tetapi karena kebenaran merasa teraniaya, akhirnya saya bersama masyarakatku siap untuk melawan yang namanya kemungkaran itu sendiri. Jadi harapan kami, bantulah kami, tolonglah kami, mudah-mudahan selamatkan anak cucu kami ke depannya. Mungkin itu bisa sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai closing statement dari kami akan menyampaikan bahwa kita tidak sedang menolak perubahan, tetapi kita ingin memastikan bahwa setiap perubahan yang dihadirkan benar-benar adil, aman, dan berpihak pada kehidupan. Namun, di setiap pembangunan itu tersimpan pertanyaan penting yang selalu ada di benak kami. Apakah prosesnya itu telah melibatkan masyarakat? Dan kedua, apakah manfaatnya akan dirasakan secara merata oleh semua lapisan warga atau hanya segelintir pihak saja? Betul. Pada akhirnya, membangun kota bukan hanya soal mendirikan infrastruktur megah, tetapi tentang membangun kesadaran bersama. Sebuah kesadaran bahwa kemajuan sejati adalah ketika manusia, teknologi, dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Karena kota yang hebat bukanlah kota yang paling cepat berubah, tetapi kota yang tahu kemana arah perubahan itu akan membawa kehidupan warganya. Mungkin cukup sekian pada Industrial Podcast episode kali ini. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah hadir di Industrial Podcast.
Dan sampai bertemu di Industrial Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.